Di tengah gemerlap lampu kristal balom Hotel Grand Indonesia yang megah di pusat Jakarta, di mana aroma rendang dan sate ayam menguar harum bercampur dengan wangi bunga melati, pesta pernikahan Rian dan Lina seharusnya menjadi hari paling bahagia. Tapi tiba-tiba suara lantang Pak Slamet kerabat jauh dari pihak Ibu Rian yang sudah mabuk berat memecah suasana damai itu. "Hei Budi, paman macam apa kamu ini? Sudah 15 tahun membesarkan Rian seperti anak sendiri tapi semua orang tahu kamu itu gay. Banci. Kamu kasih contoh buruk buat anak ini," teriaknya sambil menunjuk telunjuk gemetar ke arah Budi yang berdiri di samping pengantin pria. Ruangan yang tadinya penuh sorak-sorai dan musik gamelan pelan langsung hening total. Ratusan tamu berpakaian batik dan kebaya berhenti bergerak. Budi merasa dunia berputar. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa sekarang memucat seketika, tangannya yang memegang gelas air mineral gemetar. Ia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, demi memberikan kehidupan normal bagi Rian, keponakan yang ia rawat sejak kecil setelah kakak perempuannya dan suaminya tewas dalam kecelakaan mobil di Tol Jagorawi saat Rian baru berusia 5 tahun. Rian, pemuda tampan berusia 25 tahun yang baru saja selesai akad nikah dengan Lina, langsung melangkah maju melindungi paman yang ia anggap ayah sendiri. "Pak Slamet, cukup. Paman Budi adalah segalanya buat saya. Beliau yang membesarkan saya, mendidik saya, memberikan rumah, sekolah, bahkan bisnis kecil ini. Jangan berani menghina beliau di hari saya." Suara Rian tegas namun bergetar. Tangannya mengepal kuat di samping tubuh. Lina berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, mata membulat tak percaya, kebaya putihnya yang indah terlihat tiba-tiba rapuh. Bisik-bisik mulai menyebar seperti api di rumput kering. Beberapa tante-tante menutup mulut dengan sapu tangan, beberapa om-om menggelengkan kepala sambil berbisik, "Dia Allah, sudah kuduga dari dulu dia tidak pernah kawin." Budi merasakan panas naik ke pipinya, campuran malu, marah, dan anehnya lega karena rahasia yang ia jaga selama 20 tahun akhirnya terbongkar meski dengan cara paling kasar. Ia ingat betapa beratnya malam-malam di apartemen kecil mereka dulu di kawasan Kemayoran saat Rian masih. Rian sering menangis memanggil mama papa, Budi memeluknya erat sampai pagi, menyembunyikan air matanya sendiri. "Ayo paman, kita keluar dari sini," kata Rian lembut tapi tegas sambil memegang lengan Budi. Mereka berdua berjalan cepat meninggalkan balom di bawah tatapan ratusan mata yang menusuk. Di koridor hotel yang sejuk dan sepi, Rian berhenti menatap paman dengan mata berkaca-kaca. "Paman, apa yang dikatakan Pak Slamet itu benar. Paman memang suka laki-laki." Budi menghela napas panjang, menatap lantai marmer mengkilap yang memantulkan bayangan mereka berdua. Air mata yang selama ini ia tahan mulai merebak di pelupuk mata. "Rian, anakku, ini bukan saat yang paman inginkan. Tapi ya, paman memang seperti itu. Paman pernah mencintai seorang pria bertahun-tahun lalu, tapi paman pilih sembunyikan semuanya demi kamu, demi keluarga kita yang masih sangat tradisional ini." Mereka duduk di sofa empuk di lounge hotel. Budi mulai bercerita pelan tentang masa lalu. Bagaimana ia, yang saat itu berusia 30 tahun dan sedang menjalin hubungan rahasia dengan Ahmad, seorang manajer proyek konstruksi, memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu agar bisa fokus membesarkan Rian tanpa bayang-bayang skandal di masyarakat Indonesia yang masih sangat menilai. Rian mendengarkan tanpa memotong, tangannya memegang tangan Budi erat. "Paman, saya selalu merasa paman adalah ayah kandung saya. Bahkan lebih dari itu. Saya tidak peduli apa kata orang lain. Besok kita hadapi bersama." Malam itu di kamar suite hotel yang sudah dipesan untuk pengantin baru, Rian dan Budi berbicara hingga larut malam. Lina dengan pengertiannya memilih tidur di kamar terpisah. Budi merasa beban di dadanya sedikit ringan meski ia tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Berita ini pasti akan menyebar cepat ke kerabat di kampung halaman mereka di Bogor, dan besok pagi keluarga besar pasti akan menuntut penjelasan.
Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti biasa, tapi bagi Budi malam ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia tidak perlu berpura-pura lagi di depan orang yang paling ia sayangi. Tapi harga yang harus dibayar mungkin sangat mahal. Pagi berikutnya, sinar matahari Jakarta menyusup lewat tirai tipis kamar hotel. Rian bangun lebih dulu melihat paman yang masih tertidur lelap di sofa. Wajah Budi terlihat lelah tapi damai, seperti beban berat telah terangkat sedikit. Rian memesan sarapan pagi ke kamar, nasi uduk, telur dadar, dan teh manis panas Aurit Budi. Saat Budi terbangun, mereka makan bersama dalam diam yang nyaman. Lina bergabung sebentar, memeluk Rian dan mengatakan, "Saya dukung kalian berdua. Pernikahan kita bisa ditunda kalau perlu." Setelah Lina pergi ke rumah orang tuanya, Rian meminta Budi menceritakan lebih detail. Budi mulai dari awal. 20 tahun lalu, saat kakaknya meninggal, Budi yang baru lulus kuliah di Bandung dan bekerja di perusahaan konstruksi kecil langsung pulang ke Bogor. Ia meninggalkan segalanya, termasuk hubungan pertamanya dengan Surya, teman kuliah yang juga pria. "Saya takut, Rian. Di kampus dulu kami hanya bertemu diam-diam di kos-kosan, takut ketahuan dosen atau teman. Saat kakak meninggal, saya pilih kamu. Kamu butuh ayah, bukan skandal." Mereka pindah ke Jakarta tahun berikutnya. Budi membuka usaha kecil jasa renovasi rumah dengan modal pinjaman. Rian masuk negeri dekat apartemen mereka di Tebet. Setiap pagi Budi bangun jam 5, sholat subuh, menyiapkan bekal sekolah untuk Rian, mengantar naik angkot karena tak punya mobil. Sore hari ia jemput lagi, masak nasi goreng sederhana, mendengarkan cerita Rian tentang teman sekolah. "Kamu selalu bilang paman terbaik di dunia," kata Budi tersenyum getir. "Itu yang membuat saya kuat menyembunyikan semuanya." Tahun-tahun berlalu. Rian SMA kuliah di UI jurusan bisnis. Budi berhasil membangun perusahaan renovasi menjadi sedang punya karyawan 20 orang. Tapi di balik kesuksesan itu ada Ahmad. Mereka bertemu lagi 5 tahun lalu di proyek besar di Sudirman. Ahmad, pria berusia 40 tahun, tampan, tenang, juga menyimpan rahasia yang sama. Mereka jatuh cinta lagi, tapi kali ini lebih hati-hati. Bertemu di apartemen Ahmad di Kuningan hanya 2 kali seminggu, tidak pernah di depan Rian. Ahmad selalu bertanya tentang kamu, nak. Dia bilang kamu seperti anak kami berdua. Rian terdiam lama. Jadi selama ini paman punya seseorang dan saya tidak tahu. Ada nada sedih dalam suaranya. Budi mengangguk. Saya takut kalau kamu tahu, kamu akan malu punya paman seperti saya. Di Indonesia ini banyak yang bilang gay itu dosa besar. Saya tidak mau kamu kehilangan teman, kehilangan masa depan. Siang itu mereka pulang ke rumah di Tebet. Di depan pintu sudah ada beberapa kerabat yang menunggu. Ibu Slamet, adik kakak Budi, datang dengan wajah merah. Budi, apa benar kamu? Pertanyaan itu menggantung. Budi mengajak semua masuk, duduk di ruang tamu yang sederhana tapi rapi. Ia bercerita pelan, tanpa menutupi. Rian duduk di sampingnya, tangan mereka saling genggam. Malam harinya, setelah kerabat pulang dengan janji akan rapat keluarga besar di Bogor akhir pekan ini, Budi menelepon Ahmad. Semua sudah terbongkar, sayang. Aku ingin kamu datang besok. Rian ingin bertemu kamu. Suara Ahmad di ujung telepon terdengar lega dan khawatir sekaligus. Aku akan datang. Kita hadapi bersama. Rian duduk di balkon kecil apartemen menatap lampu kota. Ia teringat masa kecilnya, bagaimana paman selalu hadir di setiap perlombaan lari sekolah, membelikan sepatu baru meski uang pas-pasan. Paman sudah berkorban banyak untuk saya, gumamnya sendiri. Sekarang giliran saya yang melindungi paman. Malam semakin larut, Jakarta tetap sibuk,
Tapi di hati ketiga pria itu, Budi, Rian, dan Ahmad yang sedang dalam perjalanan, ada harapan kecil bahwa setelah badai ini, mereka bisa hidup lebih jujur. Perjalanan ke Bogor akhir pekan itu terasa panjang. Mobil Budi meluncur di tol Jagorawi yang padat. Rian duduk di depan, Ahmad di belakang dengan tas kecil. Mereka hampir tidak bicara. Hanya sesekali Ahmad bertanya tentang proyek renovasi terbaru perusahaan Budi. Saat melewati tempat kecelakaan dulu, Budi melambatkan mobil. "Di sini kakak saya meninggal," katanya pelan. Rian memegang bahu paman. "Dan di sini paman mulai menjadi ayah saya." Rumah besar keluarga di pinggir kota Bogor sudah penuh. Puluhan kerabat dari berbagai cabang duduk di ruang tamu luas. Ada Pak Hadi, Ibu Slamet, bahkan tetangga desa lama. Udara terasa berat dengan bau kopi dan rokok kretek. Saat Budi, Rian, dan Ahmad masuk, semua mata tertuju pada mereka bertiga. "Jadi ini pacar kamu, Budi?" tanya seorang om dengan suara sinis. Budi berdiri tegak. "Namanya Ahmad. Dia sudah 10 tahun bersama saya. Kami saling mencintai seperti suami istri, meski tanpa akad resmi karena undang-undang di negara ini belum mengizinkan." Suara Budi tenang tapi tegas. Ahmad mengangguk hormat, wajahnya tetap tenang meski tangannya dingin. Rian berdiri di tengah, "Saya tahu ini sulit diterima. Tapi Paman Budi telah memberikan hidupnya untuk saya. Kalau kalian menghina Paman, kalian menghina saya juga." Diskusi berlangsung panas. Beberapa kerabat mengutip ayat agama, bilang ini dosa besar. Yang lain khawatir nama baik keluarga rusak di kampung. Ibu Slamet menangis, "Kamu sudah merusak Rian, Budi. Dia mau kawin tapi sekarang malu." Rian membela, "Pernikahan saya dengan Lina masih berjalan. Lina tahu dan tetap mau. Ini bukan tentang saya, ini tentang Paman yang selama ini menderita sendirian." Malam harinya, di kamar kecil yang dulu milik Budi saat remaja, Ahmad memeluk Budi erat. "Kamu sudah berani, sayang. Aku bangga." Budi menangis pelan di bahu Ahmad. "Aku takut kehilangan Rian." Rian yang mendengar dari luar pintu masuk, duduk di antara mereka. "Paman tidak akan kehilangan saya. Kita adalah keluarga." Keesokan paginya, berita mulai menyebar ke grup keluarga WhatsApp. Beberapa sepupu muda mengirim pesan dukungan diam-diam, bilang mereka juga punya teman gay dan mulai mengerti. Tapi yang tua-tua tetap keras. Budi memutuskan untuk tidak datang ke pertemuan keluarga kedua. Ia dan Ahmad pulang ke Jakarta lebih dulu, Rian mengantar. Di perjalanan pulang, Rian bertanya, "Paman, kalau saya bilang saya juga pernah ragu dengan orientasi saya sendiri saat kuliah, apa Paman marah?" Budi tersenyum lemah. "Tidak, Nak. Kita semua sedang belajar menerima diri sendiri." Di Jakarta, perusahaan Budi mulai terasa getarannya. Beberapa klien lama menelepon, bertanya halus. Ahmad menawarkan untuk mundur dari proyek bersama agar tidak merugikan bisnis. Budi menolak. "Kita sudah sembunyi terlalu lama. Sekarang saatnya berdiri tegak." Malam itu ketiganya makan malam bersama di rumah Tebet. Lina datang membawa kue. Mereka tertawa pelan untuk pertama kalinya setelah insiden. Tapi Budi tahu badai belum selesai. Besok ada rapat besar dengan keluarga inti. Rapat keluarga inti diadakan di rumah Budi di Tebet. 20 orang hadir, termasuk orang tua Lina yang konservatif. Suasana tegang dari awal. Ayah Lina langsung bertanya, apakah pernikahan anak saya dengan Rian masih layak dilanjutkan kalau keluarga mempelai pria seperti ini. Rian menjawab cepat, "Saya mencintai Lina. Orientasi Paman Budi tidak mengubah itu." Diskusi berubah menjadi perdebatan panjang tentang diitrah, dosa, dan nama baik. Budi mendengarkan semua, lalu berdiri. "Saya tidak memilih menjadi seperti ini. Sejak remaja saya sudah tahu. Saya sudah berkorban banyak demi Rian.
Sekarang saya minta kalian inginkan saya hidup jujur. Ahmad yang duduk di sampingnya memegang tangannya di bawah meja, memberi kekuatan. Beberapa kerabat mulai melunak setelah mendengar cerita lengkap tentang pengorbanan Budi. Tapi ada yang tetap keras, mengancam memutus hubungan. Malam itu setelah semua pulang, Budi duduk di teras, merokok, kebiasaan yang jarang ia lakukan. Ahmad memeluknya dari belakang. Kamu tidak sendiri lagi. Rian dan Lina bergabung, mereka berempat duduk sampai subuh, berbagi cerita, tertawa, menangis. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Bisnis Budi kehilangan 2 klien besar. Rian membantu mencari klien baru lewat teman kuliahnya. Lina mendukung penuh, bahkan membela di grup keluarga pihaknya. Budi mulai terbuka dengan karyawan terdekatnya, dan kejutan, beberapa dari mereka mengaku punya saudara atau teman yang sama. Perlahan, lingkaran dukungan tumbuh. Suatu sore, Rian membawa Budi dan Ahmad ke sebuah kai kecil di Kemang yang ramah. Di sana mereka bertemu teman-teman Ahmad yang sudah lama hidup terbuka. Budi merasa seperti pulang ke rumah yang lama hilang. Saya tidak tahu ada komunitas seperti ini, katanya pelan. Ahmad tersenyum. Kita tidak perlu sembunyi lagi, sayang. Tapi tidak semua mulus. Seorang sepupu memposting di media sosial secara halus, menyebabkan komentar negatif. Rian marah besar, hampir berkelahi. Budi menenangkan, biarkan mereka bicara. Kita fokus pada hidup kita. Malam itu Budi menulis surat panjang untuk seluruh keluarga, menceritakan perasaannya, pengorbanannya, dan harapannya agar mereka tetap menjadi keluarga. Surat itu dikirim ke grup besar. Beberapa balasan datang dengan emoji hati, yang lain diam. Beberapa minggu kemudian, pernikahan Rian dan Lina akhirnya dilangsungkan lagi dalam skala kecil di Bogor. Kali ini tanpa drama besar. Budi dan Ahmad datang sebagai pasangan resmi di mata keluarga dekat. Beberapa kerabat masih kaku, tapi banyak yang mulai tersenyum tulus. Saat akad, Budi berdiri di barisan depan, air mata haru mengalir. Kamu sudah dewasa, nak, bisiknya saat memeluk Rian setelah ijab kabul. Setelah pernikahan, Budi memutuskan langkah besar. Ia dan Ahmad pindah ke rumah baru di pinggir Jakarta, rumah yang lebih besar agar Rian dan Lina bisa sering mampir. Bisnis mereka gabung menjadi lebih kuat. Budi mulai ikut kegiatan sosial diam-diam mendukung kelompok yang fokus pada kesehatan mental dan penerimaan keluarga. Tapi krisis datang lagi saat ayah Lina sakit keras. Di rumah sakit, ayah Lina memanggil Budi sendirian. Saya dulu menentang kamu. Tapi melihat bagaimana kamu membesarkan Rian dan sekarang mendukung anak saya minta maaf. Pelukan itu menjadi titik balik. Rian dan Lina punya anak pertama setahun kemudian. Budi dan Ahmad menjadi kakek nenek angkat. Di rumah sakit saat bayi lahir, Budi memegang tangan Ahmad erat. Kita sudah melalui banyak, sayang. Dan kita masih bersama. Ahmad mencium keningnya pelan. Selamanya. Rian melihat mereka dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu perjalanan Paman dan Ahmad adalah pelajaran hidup terbesar baginya tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian. Ia berjanji akan mendidik anaknya dengan nilai penerimaan. Tahun-tahun berlalu. Budi dan Ahmad kini hidup terbuka di kalangan keluarga dan teman dekat. Bisnis mereka berkembang, Rian dan Lina bahagia dengan 2 anak. Setiap Lebaran, seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bogor yang sekarang lebih hangat. Beberapa yang dulu menentang kini memeluk Budi dan Ahmad seperti biasa. Suatu malam di teras rumah baru mereka, Budi dan Ahmad duduk berdua menikmati angin malam Jakarta. Rian datang berkunjung dengan keluarganya. Anak kecil Rian memanggil kakek Budi dan kakek Ahmad. Budi tertawa bahagia. Kita sudah jauh, sayang, katanya pada Ahmad. Ahmad mengangguk, mata berkaca. Dan kita tidak pernah menyesal. Rian duduk di antara mereka.
Terima kasih Paman, terima kasih Ahmad. Kalian ajarkan saya apa arti keluarga sebenarnya. Mereka bertiga, tidak, berempat dengan Lina yang bergabung, memandang bintang-bintang langit kota yang jarang terlihat. Perjalanan panjang dari kata kasar di pernikahan hingga penerimaan ini mengajarkan banyak hal tentang cinta yang tidak selalu mudah tapi selalu layak diperjuangkan. Apakah benar bahwa seorang pria harus menyembunyikan cintanya sesama jenis demi menjaga harmoni keluarga di Indonesia? Benar atau salah?